Tapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan satu memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzl bin Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya yakin bagian besar dari Anda sejak kemarin itu mencermati kehebohan karena Bung Rocky Gerung, ini partner tetap saya di Rocky Gerung Official Forum News Network, itu dilaporkan oleh puluhan relawan Jokowi. Ya, ini karena dianggap dia melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun dalam perkembangan terbaru ini dikabarkan bahwa Barreskrim Polri itu menolak laporan para relawan itu ya, laporan atas nama Rocky Gerung. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARAJP, Rally Regan, seusai berkonsultasi dengan sentra atau petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Dan Rally menyatakan petugas kepolisian menolak laporan tersebut dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Artinya dengan bahasa lain ya, itu laporan itu ditolak. Hanya dia dicatat sebagai pengaduan masyarakat, begitulah ya. Rally mengatakan alasan Barreskrim Mabes Polri menolak laporan itu karena ini kalau melaporkan dalam kasus semacam itu ya harus ada klarifikasi langsung dari Presiden Jokowi sebagai pihak yang dirugikan. Dan mereka ini maksudnya tentu pada petugas kepolisian merasa tidak mungkin memanggil Presiden Jokowi. Itu disampaikan oleh Rally Senin malam, tadi malam ya, tanggal 31 Juli 2023, setelah dia diperiksa atau berkonsultasi bahasanya selama 9 jam dengan petugas kepolisian. Sebelumnya puluhan relawan Jokowi ini yang tergabung dalam Barikade 98 melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena diduga menghina Presiden Jokowi, dan ucapan Rocky itu dianggap turut memprovokasi warga. Rocky itu dianggap telah melakukan penghinaan kepada Jokowi dalam seperti yang beredar dalam sebuah video viral ya. Dan itu kalau saya bisa informasikan kepada Anda bahwa itu video itu adalah orasi dari Bung Rocky Gerung di hadapan para aktivis buruh di Kota Bekasi. Dan kemudian kemarin itu para relawan mendatangi Barreskrim Mabes Polri, ramai banget, banyak sekali. Ini ada puluhan itu yang datang sana untuk melaporkan Rocky Gerung. Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Itu tegas Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani di Mabes Polri. Benny ini sekarang apa istilahnya? BPKM, dulu BKM, saya lupa namanya. Pokoknya ini sekarang ini lembaga pengerah pekerja migran gitu ya. Jadi ini ketuanya. Jadi dia ini sebenarnya pejabat negara ini, Benny Ramdhani ini. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan.
Thank you ya. Jadi sebetulnya laporannya diterima atau Diterima laporannya ya, kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. harus tangkap? Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP-nya ada nggak? Ya, diproses ya. Kita ingin proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Bang, sebelum kita banyak di media sosial. Di laporan ini yang dicantumkan itu yang diunggah oleh siapa sih? Ya. Enggak, pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita turunkan ke Baris Krim. Ya. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Bapak kan bilang sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu mesti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa Langsung nggak ada niatan itu, Bang? Ya. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Menanggapi laporan tersebut, Rocky Gerung menyayangkan karena menurut dia mereka tidak memahami konteks ucapannya dan dalam wawancaranya dengan saya di channel Rocky Gerung Official Forum News Network, Rocky menyatakan laporan itu ya dipastikan akan ditolak oleh kepolisian karena dia memahami bahwa itu adalah delik aduan. Ya itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya itu. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak
para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan. Walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa aja. Ya. Itu intinya tuh. Rocky Gerung benar, dalam revisi KUHP yang baru, pasal penghinaan terhadap presiden itu merupakan delik aduan. Karena itu, laporan tersebut harus dilaporkan sendiri oleh Presiden Jokowi, bukan relawan. Saya buka-buka file lama ini, saya ketemu ada di kompas.com edisi 9 September 2022, itu tenaga ahli utama kantor staf ke Presiden, Siti Rohaini Zulhatin, pernah menjelaskan kepada media, ini dalam acara gathering di Kementerian Hukum dan HAM, bahwa di dalam KUHP yang sekarang itu, penghinaan semacam ini dibuat delik aduan, dan karena itu yang hanya presiden yang dapat mengadukan. Presiden Jokowi maksudnya, kalau presidennya sekarang itu Jokowi, nggak bisa relawan yang mengadukan. Keputusan membuat pasal penghinaan presiden sebagai delik aduan itu, kata Ruhaini, merupakan jalan tengah karena banyak yang menolak pasal tersebut. Ini memang para aktivis HAM ya, ini banyak sekali yang menolak ketika ini penghinaan terhadap presiden itu mau dimasukkan dalam rumusan revisi KUHP. Karena kalau mengacu pada negara-negara yang demokratis, ini nggak ada penghinaan terhadap presiden itu. Presiden itu kan lembaga, jadi yang ada penghinaan terhadap individunya. Dalam ini kalau Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang harus melaporkan. Tapi dalam prakteknya kalau kita perhatikan di negara-negara demokrasi, negara barat lah kita merujuk, yang menghina presiden gitu-gitu biasa aja, menghina kepala negara atau kepala pemerintahan biasa aja, bahkan ada yang sampai dilempar dengan telur dan sebagainya, ya mereka nggak protes. Itu yang praktek di negara-negara demokrasi. Di Indonesia orangnya memang sering baper ya, sedikit-dikit kemudian dianggap itu merupakan sebuah penghinaan, apalagi kemudian presiden, wah ini simbol negara, biasanya disampaikan seperti itu ya. Sebenarnya pada masa itu, sebelum direvisi undang-undangnya pun pernah terjadi hal semacam itu. Pada masa presidennya masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, itu pada tahun 2007. Pada waktu itu memang terjadi proses kasus penghinaan terhadap SBY yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif. Dan tapi pada waktu itu kemudian SBY memilih dia hadir sendiri karena dianggap sudah kelewatan penghinaannya. Ini menyangkut hal yang sangat personal, private banget bagi SBY. Kemudian dia mendatangi Polda Metro Jaya, dan dalam proses pengaduan itu SBY datang dalam kapasitas sebagai pribadi. Nggak ada embel-embel dia sebagai presiden. Jadi SBY sebagai pribadi melaporkan Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR, sebagai pribadi, bukan Presiden SBY melaporkan Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif. Nah, kalau dalam kasus sekarang ini kan relawan yang melaporkan, dan relawan tentu saja tidak bisa mengatasnamakan diri sebagai Presiden Jokowi. Harus Presiden Jokowi sendiri sebagai pribadi yang melaporkan Rocky Gerung kalau dianggap ini merupakan sebuah penghinaan dan Presiden Jokowi merasa terhina. Tapi saya kira Presiden Jokowi pasti tidak mau masuk ke wilayah ini. Sekarang saja ini kan kasus politik, ini kan ramai banget menjelang akhir masa jabatannya, dia harus mengamankan masa depannya bagaimana. Jadi kalau ditambah lagi ini dengan dia melaporkan Rocky Gerung, saya kira ini kalau seperti medan pertempuran, Pak Jokowi akan menambah front pertempuran yang saya kira dalam hal ini nggak, dia sia-sia saja. Kalau toh dia menang itu dia tidak nambah, dia popularitasnya jadi naik, dan kalau dia kalah itu lebih parah lagi. Jadi saya yakin kasus ini harusnya tidak berlanjut. Nah, bagaimana soal penghinaan terhadap simbol negara? Ini kan sering sekali dinyatakan bahwa kalau kita menghina presiden itu dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol negara. Dalam soal ini, Bung Rocky juga sering kali mengingatkan bahwa dia tidak pernah menghina Pak Jokowi sebagai pribadi. Kalau toh dia mengkritik Presiden Jokowi itu dalam kapasitas dia sebagai presiden. Jadi nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan Jokowi sebagai pribadi. Dan kalau kita bicara soal simbol negara itu kan sesungguhnya dalam undang-undang diatur bahwa simbol negara itu ada 4, yaitu bendera, lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara. Tidak ada dalam ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa presiden itu simbol negara. Orang sekarang memang sering jadi salah kaprah gitu, termasuk misalnya menyebut bahwa presiden itu adalah panglima tertinggi dari TNI, misalnya begitu ya.
Ini jadi banyak sekali kesalahan semacam ini. Tapi saya kira peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran ya, buat semua lah, bukan hanya buat para relawan, tapi buat kita juga yang dalam posisi oposisi, buat media yang juga dalam posisi mengkritisi Presiden Jokowi. Memang rambu-rambu semacam itu mesti diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian bablas dan kemudian bisa terjerat dari pasal-pasal pidana. Sebaliknya bagi para relawan Presiden Jokowi juga jangan gampang baper, sedikit-sedikit melaporkan dan dianggap menghina Presiden Jokowi atau bahkan disebut menghina simbol negara. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.